Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Semoga kita semua makin bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah, menguatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Pada kali ini saya ingin mengangkat tema tentang bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah. Bagaimana kemudian Ramadan mendidik kita, mendidik umat Islam, orang beriman agar kemudian menjadi orang-orang bertakwa. Bagaimana kemudian syahrut tarbiyah ini bisa mendidik orang beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Setidaknya ada 5 kurikulum dalam bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan atau bulan tarbiyah. Yang pertama adalah sebagai bulan ataupun tarbiyah imaniyah gitu. Bagaimana kemudian Ramadan menguatkan kita, menguatkan kaum muslimin, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, meningkatkan keimanannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya puasa ini mendidik kita, ibadah Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang jujur, yang ikhlas walaupun tidak ada yang melihat kecuali Allah. Yang kedua yaitu tarbiyah Qur'aniyah ya. Di bulan Ramadan disebut juga ataupun bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai furqan, pembeda, dan kemudian menjadi petunjuk bagi kita agar di bulan Ramadan ditingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah mempunyai target untuk khatam berapa kali, untuk menghafalkan surat apa. Nah, di bulan Ramadan dengan interaksi lebih sering, maka akan meningkatkan juga kecintaan kita terhadap Al-Quran, meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi di bulan Ramadan ini ditingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Sehingga nanti di luar Ramadan kita akan terbiasa untuk menghafalkan, mentadaburi, mentafakuri, kemudian yang paling penting mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tarbiyah disiplin dan kesabaran. Jadi mendidik kita ketika di bulan Ramadan ini mendidik kedisiplinan dan kesabaran. Mungkin kita punya target-target. Ketika kita tidak disiplin melakukannya, ketika kita tidak disiplin dalam menjalankan ibadah-ibadah itu, maka tidak akan tercapai goalnya, tidak akan tercapai target-target kita. Oleh karenanya, dengan menjadikan Ramadan sebagai mendidik kedisiplinan dan kesabaran, maka insya Allah di bulan lain kita akan terbiasa untuk sabar dalam menjalani kehidupan, sabar dalam mencapai target-target kita dalam kehidupan. Kemudian juga mendidik apa lagi? Mendidik kepedulian sosial kita, tarbiyah sosial. Di bulan Ramadan, kurikulum Ramadan Nabi adalah bagaimana kita lebih peduli, lebih empati lagi dengan masyarakat, dengan orang lain, yaitu melalui infak, melalui sedekah. Apalagi pada hari ini di negeri kita ada beberapa tempat saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ataupun bencana. Begitu juga di bumi Palestina. Maka mari kita tingkatkan bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah sosial kita, sehingga kita menumbuhkan kepedulian, empati, kemudian melaksanakan menyalurkan ya zakat, infak, sedekah kita, sehingga di bulan-bulan lain kita sudah terbiasa berbagi dengan orang lain. Yang berikutnya juga bagaimana kemudian mendidik jiwa kita dengan tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa. Bagaimana puasa menjadikan kita mengendalikan jiwa kita, menjauhkan ataupun
mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati, ya, mengendalikan diri kita agar kemudian hati kita menjadi lebih bersih lagi, yaitu melalui tajhiyatun nafs. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang berpuasa tapi tidak bisa menahan dari perkataannya dan juga keburukannya, maka Allah tidak memerlukan puasanya. Oleh karenanya, mari dengan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang tercapai tujuannya, goalnya di bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan dalam ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi ataupun orang yang bertakwa. Dan takwa yang dimaksud di sini tidak akan tercapai kalau kita tidak sungguh-sungguh. Maka mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh agar kemudian predikat muttaqin ini bisa kita dapatkan di bulan Ramadan dan bisa kita realisasikan di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Semoga sahabat-sahabat sekalian, kita semua dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan meningkatkan iman kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan disiplin kita dan akhlak kita semakin baik, dan kita menjadi pribadi yang ketaatannya lebih lagi di bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh Allah bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, share, and subscribe PKS TV Kepri.